legends never die. When the world is calling you, can you hear them screaming out your name? Hai semuanya dan kembali lagi di channel Parsman. Dan kali ini kita akan melanjutkan perjalanan kita di Master League Bayern Munchen. Tentu saja dengan klub Bayern Munchen. Dan ya, episode sebelumnya sayang sekali filenya tidak sengaja kehapus. Jadinya kita langsung saja skip satu episode, dimana di episode sebelumnya itu kita menang melawan Freiburg di DFB Pokal. Bisa lihat, kalian bisa pause untuk melihat hasil dari tim lain pastinya. Leipzig tak tersangka, Leipzig disingkirkan, kalah mereka. Jadi cukup menarik. Dan juga Frankfurt berhasil lolos, namun harus memainkan extra time. Dan ini dia, kita juga menang menghadapi Red Star. Juga Lazio menang menghadapi Tottenham Hotspur, membuat dua tim itu belum mendapatkan satu kemenangan. Dan ya, kita dalam lanjutan Bundesliga kita berhasil membantai Wolfsburg pastinya. Leverkusen menang, Dortmund menang, Mönchengladbach juga menang menghadapi Freiburg yang sebelumnya kita kalahkan di DFB Pokal pastinya. Membuat persaingan semakin ketat antara Bayern Munchen maupun Borussia Dortmund seperti semua musim di Bundesliga. Frankfurt kalah secara tak terduga dari Arminia Bielefeld. Hoffenheim juga kalah dari Stuttgart. Sementara Schalke dan Leipzig menang. Jadi ya, cukup standar hasil-hasil di Bundesliga di matchday 7 ini. Mungkin kita langsung ke pertandingan Bundesliga yang lainnya. Kita bisa lihat matchday 8 di mana Leipzig bermain imbang dengan Hoffenheim. Menarik sekali. Freiburg membantai Arminia yang sebelumnya mengalahkan Leipzig. What the fuck? Dan Schalke kalah menghadapi Augsburg. Jadi cukup menarik. Dan Frankfurt juga membantai Hertha Berlin ya. Frankfurt yang pastinya di winter transfer di real life mengembalikan Luka Jovic dari Real Madrid walaupun hanya loan. Leverkusen juga menang, kita juga menang menghadapi Union Berlin dengan skor 2-0. Dortmund juga menang, sementara Mönchengladbach meraih hasil imbang. Dan di episode kali ini kita akan memainkan pertandingan lanjutan matchday keempat Liga Champions. Mungkin akan sedikit rotasi mungkin kita akan turun dengan full tim utama kita pastinya. Untuk kapten kita kembalikan ke Manuel Neuer, kapten utama kita. Kita langsung ke matchnya. Pastinya kali ini Red Star yang akan menjamu Bayern Munchen, padahal sebelumnya kita telah menjamu mereka dan kita mendapatkan poin 3, poin maksimal pastinya. Dan Kingsley Coman sayangnya panah ke bawah membuat formnya berarti masih belum bisa tampil. Mungkin kita masukkan Douglas Costa. Dan mungkin akan ada sedikit rotasi mengingat kita akan menghadapi Schalke di pertandingan selanjutnya yang juga penting di Bundesliga. Jadi ya, kita akan tarik keluar dulu Alphonso Davies, kita masukkan Kouassi, Sule, Hernandez juga kita banyak kucadangkan untuk sementara waktu. Mungkin Pavard juga kita masukkan Buonasar. Dan siapa lagi? Goretzka kita masukkan, Tolisso tarik keluar. Dan untuk DMF atau defensive midfield, Javi Martinez menggantikan Joshua Kimmich. Sementara Thomas Muller bisa digantikan oleh Gnabry mungkin. Dan untuk Leroy Sané ini yang agak sulit karena penggantinya susah. Dan mungkin Serge Gnabry kita geser ke kiri. Dan Goretzka yang akan menempati posisi attacking midfielder. Sementara kita masukkan kembali Corentin Tolisso. Pastinya hal itu cukup mengambil resiko karena berarti Tolisso akan mungkin kelelahan saat pertandingan menghadapi Schalke. Dan apa Lewandowski kita bangku cadangkan saja ya. Yap,
Mungkin Zirkzee yang akan starter di posisi striker. Mengingat Lewandowski mungkin kita bisa masukkan di babak kedua mungkin. Kita langsung saja ke matchnya. Red Star Belgrade ini meskipun pemainnya tidak terkenal semua, namun harus diantisipasi dan diwaspadai karena pastinya walaupun itu tim yang berasal dari liga yang kurang terkenal, namun jika mereka bermain di kandang menghadapi tim-tim besar dari liga-liga top Eropa akan sangat mengerikan pastinya. Ini dia di Rajko Mitic Stadium. Red Star asalnya dari mana ya? Bisa kalian bantu dengan tulis di komen bawah. Dan kita lihat wasitnya masih tembus pandang. Smoke patch. Mungkin di title update selanjutnya bisa memperbaiki bug ini karena sangat mengganggu, dan kita akan mendengarkan lagu anthem dari Liga Champions. Dan itulah dia anthem atau lagu dari Liga Champions, dan Red Star sebagai tuan rumah masih mengambil foto. Dan inilah dia komposisi dari mereka. Petrovic itu sudah kena 1 kartu kuning pastinya. Sanogo, Pavkov, Radulovic yang cukup familiar, yang paling familiar. Dan ini dia line up dari Bayern Munchen. Neuer di gawang ada Kouassi, Sule, Alaba, Sar, Goretzka, Javi Martinez, Tolisso, Gnabry, Zirkzee maupun Douglas Costa di sebelah kanan. Kita akan lihat, semoga kita mendapatkan hasil maksimal seperti di pertandingan sebelumnya, karena akan sangat menentu, karena masih bisa Red Star ataupun Tottenham untuk mengejar poin kita. Jadi kita harus tetap mempertahankan form kemenangan. Dan inilah dia sudah mulai. Kali ini Red Star mulai menyerang. Radulovic, nice sekali Alaba, nice defense pastinya dari left back. Dan ternyata Alaba itu memang left back murni yang diubah oleh pelatih Bayern untuk jadi center back. Dan hampir saja itu sundulan dari siapa itu? Zirkzee kah? Kayaknya bukan Zirkzee. Radulovic kali ini. Alaba masih mengejar dan nice lagi-lagi David Alaba. Nice defense. Dan mungkin di Universe Master League kita kali ini kita tidak akan menjual Alaba. Kita akan memperpanjang kontraknya karena pemain yang seperti ini sangat berguna dengan rating yang hampir tembus 90 dan masih muda juga. Nice block dari siapa itu? Tolisso kali ini. Kasih dulu ke Gnabry. Gagal Goretzka menerima passing tadi. Simic kasih ke Petrovic, langsung ke Pavkov. Simic ke Radulovic di sebelah kanan dulu, namun terlalu deras umpan yang diberikan. David Alaba lempar ke dalam, kasih ke Kouassi, langsung ke depan Gnabry. Goretzka ganti sisi ke sebelah kanan, ada Bonasar, kasih dulu ke Martinez, kembali lagi ke Sar ke Goretzka. Goretzka mungkin bisa cari Zirkzee, namun diganggu tadi oleh passing Goretzka, membuat tidak terlalu maksimal. Bola di Red Star sekarang, mereka mengandalkan counter attack. Sendirian Pavkov, berbahaya sekali, nice sekali. Manuel Neuer kerjasama dengan David Alaba sangat bagus. Alaba juga insting center backnya sudah mulai muncul kalau dia dimainkan di left back. Jadi dia sering pergi ke tengah untuk membantu pertahanan. Mungkin dapat dari tidak dapat Zirkzee. Joshua Zirkzee. Nice, dapat Gnabry, namun masih gagal. Gavric kasih ke Rodic. Gavric lagi. Pavkov striker mereka ini sering turun untuk mengambil bola ataupun hanya sekedar memperlancar sirkulasi umpan.
ditekan tadi sampai hampir tadi blunder itu Manuel Neuer. Untungnya goal kick dan bukan corner kick karena menyentuh atau terkena belakang tubuh dari Pavkov, dan ini berbahaya. Yap. Akhirnya mereka mencetak gol setelah menekan kita. Gavric, kapten mereka, yang mencetak gol. Pastinya pendukung dari Red Star akan langsung terdengar gemuruhnya, apalagi di kandang mereka sendiri. Kesempatan untuk mengalahkan tim besar akan sangat dimanfaatkan. Kita lihat tendangan keras yang gagal atau terlambat diblok oleh siapa itu? Nicolas Sule kah? Ya, tendangan kaki kanan agak volley sedikit ya, karena agak diangkat sedikit. Namun semoga kita masih bisa membalas. Come on Munchen. Sule kasih ke Tolisso. Tanguy Koasi. Passing dulu untuk sedikit mengendalikan possession dan juga melihat arah permainan. Javi Martinez, Nicolas Sule kasih ke Bonasar. Kalau dibandingkan Alaba, Bonasar sama seperti Davies, seorang offensive fullback, dan kali ini Zirkzee kasih ke Tolisso. Hampir saja Zirkzee. Yes! Ternyata masih dapat Joshua Zirkzee. Dan itu tadi ya, selebrasi fire gun dari Joshua Zirkzee, pemain muda asal Amerika Serikat. Lihatlah, Zirkzee masih fight ternyata. Dia masih yakin kalau masih bisa dapat, dan seperti dugaan dari Zirkzee, dia dapat dan langsung mencetak gol. Dan itu keputusan yang cukup bagus untuk melakukan passing ke Serge Gnabry. Walaupun ditepis, namun akhirnya bola lepas dan Joshua Zirkzee berhasil memenangkan bola buat kita sekarang menyamakan kedudukan. Pastinya tidak terlalu bagus untuk terlalu lama tertinggal apalagi di kandang lawan. Kali ini dari sisi kiri mereka menyerang. Berbahaya Pavkov. Masih Pavkov berbahaya, namun nice sekali agak sedikit deflect dari David Alaba. Dan ya, seperti itulah peluit dari babak pertama telah dibunyikan. Hasil akhir dari babak pertama masih 1-1. Kita berhasil, untungnya kita berhasil menyamakan kedudukan di akhir-akhir dari babak pertama. Possession mereka yang pegang 52%, walaupun agak sedikit tipis, namun tentunya akan sangat berbahaya, dan kedua tim sama-sama punya serangan yang efektif. Masing-masing Red Star punya 1 shot dan juga 1 on target, sementara kita Bayern Munchen 3 shot 3 on target. Pertarungan ini agak sedikit seru pastinya. Walaupun kalau secara statistik ataupun melihat komposisi pemain, harusnya Munchen masih bisa sih untuk setidaknya bahkan membantai. Namun mereka diuntungkan atau punya faktor sebagai tuan rumah, pastinya didukung oleh ribuan supporter mereka, dan Munchen agak sedikit mungkin bisa dibilang terintimidasi dengan teriakan atau nyanyian dari supporter dari Red Star. Radulovic, tinggi juga itu lompatan dari siapa ya? Serge Gnabry kasih ke Joshua Zirkzee, mungkin kasih ke Serge Gnabry lagi. Masih Gnabry. Serge Gnabry tahan dulu, kasih ke, hampir saja itu Tolisso. Karantin Tolisso hampir mencetak gol lagi. Sudah berapa kali itu Tolisso hampir mencetak gol bersama juga dengan Gnabry, karena Zirkzee tidak terlalu banyak melakukan shot. Kalau memegang bola dia no. Ayolah. Pemain nomor 49 mereka, winger mereka Radulovic, berhasil mencetak gol kedua, membuat skor sekarang 2-1. Mulai bahaya sih ini. Itu mungkin karena apa itu ya? Yap, deflect, tidak sengaja deflect oleh Sule. Akhirnya setelah kena badan Sule mengubah arah bola. Lihatlah. Dan pastinya Neuer
salah membaca arah bola karena dia pastinya tidak menyangka kalau Sule akan mendeflect bola tersebut. Gol yang tidak sengaja itu, sumpah. Tolisso langsung kasih ke Alaba, mungkin bisa ofensif sedikit Alaba. Pennington nama juga yang cukup familiar, atau mungkin yang paling familiar mungkin, baru dimasukkan kah dia. Zirkzee mungkin diblok umpan dari Zirkzee, padahal itu Serge Gnabry itu kosong di sebelah kiri. Mungkin kasih ke Sule, kasih ke Javi Martinez. Tolisso langsung ke Goretzka, tahan dulu Goretzka, ke belakang dulu, santai dulu. Mungkin untuk mengantisipasi jika kita belum mencetak gol kedua ya, mungkin kita masukkan Robert Lewandowski yang semoga bisa mengubah jalannya pertandingan. Pemain dengan rating tertinggi di seluruh skuad dari Bayern Munchen pastinya harus bisa diharapkan untuk mengubah jalannya pertandingan. Zirkzee. Wow, Zirkzee bahkan sudah turun ke bawah untuk mengambil bola dan heading yang cukup bad atau mungkin buruk. Sundulan yang buruk itu dari Douglas Costa. Bisa menang tadi namun Zirkzee tidak dapat. Dapat tuh Zirkzee. Oke, Tolisso. Kita buang dulu karena kita akan mengganti pemain. Pergantian pemain di menit ke-79 atau bisa dibilang di menit ke-80. Lewandowski kita akan masukkan. Berharap dia bisa mencetak 1 gol saja setidaknya. Atau mungkin bisa mencetak lebih gol untuk membuat Bayern Munchen menang dan mendapat 3 poin. Karena pastinya kita harus ingat saat ini Lazio sedang berhadapan dengan Tottenham. Dan pastinya bukan hanya karena kita tidak ingin untuk tidak lolos grup. Tujuan Bayern Munchen sebagai juara bertahan dari Liga Champions adalah untuk menjadi juara grup dari grup kita ini. Jerome Boateng kita masukkan ya menggantikan Kouassi karena masalah stamina. Lewandowski juga masuk. Kita coba Thomas Muller juga untuk sedikit mengubah jalannya pertandingan juga karena dia playmaker yang sangat bisa untuk mengontrol pertandingan. Nice. Kita dapat bola Douglas Costa kali ini. Costa kasih ke Lewandowski. Lewandowski mestan. Lewandowski. Let's go. Akhirnya Lewandowski. Lihatlah impact seperti apa yang Lewandowski maupun Thomas Muller berikan kepada tim saat dimasukkan. Passing mulai terkoordinasi maupun itu. Nice sekali. Penyelesaian yang bagus dari Lewandowski dan juga assist yang bagus. Dengan tendangan agak sedikit melakukan skill itu dari Douglas Costa. Lihatlah dijaga oleh 2 pemain, Lewandowski yang baru masuk namun masih bisa lewat dan melakukan penyelesaian akhir yang sangat bagus. Semoga kita bisa mencetakkan 1 gol, mungkin 1 gol lagi untuk mengunci kemenangan atau kita bertahan. Radulovic juga sudah kehabisan stamina membuat dia tidak terlalu mudah untuk maju ke depan. Dan peluit akhir sudah ditiup, peluit panjang buat. Namun ini bagus sih karena kita tadi ketinggalan dari 2-1 padahal di pertengahan babak kedua membuat kita mengubah jalannya pertandingan dalam sekejap saja. Menggunakan atau memasukkan Thomas Muller maupun Robert Lewandowski akhirnya berhasil membuat kita mendapat setidaknya 1 poin, cukup berharga. Possession tipis keduanya dan di babak kedua lihatlah kita melakukan 6 shot dan 5 on target dan pastinya kredit ke Joshua Zirkzee dengan 1 golnya dan juga Lewandowski, keduanya mendapatkan 7 rating. Namun yang dipilih menjadi man of the match di pertandingan kali ini adalah Joshua Zirkzee. Karena selama pertandingan juga Joshua Zirkzee sudah sangat membantu baik dalam hal penyerangan maupun pertahanan. Kita akan lihat hasil dari match lain. Ajax menang, mereka mengalahkan Dortmund. Wow. Dinamo Zagreb imbang, Marseille imbang lawan Inter, Liverpool menang lawan Istanbul Başakşehir, Atalanta dibantai City, Madrid membantai Sporting, Sevilla dikalahkan United, dan ada Porto
yang mengalahkan klub Brugge. Leipzig kalah tipis dari Chelsea, Juventus menang dari Copenhagen, Atletico Madrid juga menang, PSG memantai Celtic, Barcelona menang, Olympiakos dan PSV bermain imbang, dan Tottenham menang. Wow, nice Tottenham akhirnya membuat sekarang kita hanya beda 1 poin karena Lazio di pertandingan tadi kalah dan tidak mendapatkan poin. Sekarang Munchen yang naik ke posisi 1 klasemen dari grup H Liga Champions. Nice sekali Tottenham, Jose Mourinho, thank you. Dan dalam jangka waktu hanya sekitaran 4 hari kita akan langsung menghadapi Schalke dalam big match. Ini ya, kita akan menghadapi Schalke. Sudah dilihat big match dari Bundesliga atau Liga Jerman pastinya. Mungkin kita akan melakukan itu di episode selanjutnya. Jadi terima kasih semua yang telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, untuk saran-saran untuk kelangsungan Bayern Munchen Master League. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian yang suka tentang konten Master League maupun konten PES mungkin. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Goodbye.